Saudara sekalian, saat lagi kita akan segera mulai. Mari kita bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus narasumber utama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Profesor Dr. Setiabudi SSI MSc, selaku Kepala Pusat Kerjasama dan Internasionalisasi Sekolah Pasca Sarjana UNJ. Yang kami hormati Profesor Dr. Henita Rahmayanti MSI, Koordinator Prodi S3 PKLH dan S2 Pendidikan Lingkungan UNJ. Yang kami hormati para dosen, peneliti, praktisi, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar yang pagi ini hadir secara daring. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam webinar ilmiah dengan tajuk Center of Excellence for Water and Climate Resilience, menggali peran pendidikan kependudukan untuk adaptasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Perkenalkan, saya Mercy Lona dengan penuh hormat dan senang hati akan memandu jalannya kegiatan webinar pagi hari ini hingga selesai. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, webinar ini diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dalam rangka memperkuat diskursus akademik mengenai ketahanan air dan iklim, khususnya melalui perspektif pendidikan dan kependudukan. Mengawali agenda kita tentunya pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan yang akan memberikan arahan dan penguatan bagi diskursus ilmiah hari ini. Dengan hormat kami persilakan Profesor Dr. Setiabudi SSI MSc, Kepala Pusat Kerjasama dan Internasionalisasi Sekolah Pasca Sarjana UNJ. Pada Prof. Setiabudi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mercy Lona. Suara saya jelas, Bu Mercy? Jelas, loud and clear, Prof. Baik, yang saya hormati dan kami nantikan ini pencerahannya narasumber kita pada kegiatan webinar pagi hari ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik. Terima kasih Bu Wamen sudah berkenan membersamai kami pagi hari ini. Kemudian yang juga saya hormati Koordinator Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Henita. Juga yang sama-sama saya hormati Ibu Moderator Bu Mercy Lona, MKOM, CPR. Kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir di ruang virtual ini, mahasiswa baik S2, S3, serta seluruh alumni dan semua peserta webinar yang sudah bergabung secara virtual di ruang Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di awal kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul meskipun dari jarak yang berjauhan ya secara virtual di Zoom meeting ini pada hari Sabtu. Ini dalam rangka sharing ya keilmuan kegiatan akademik ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Tema webinar ini cukup strategis ya, terkait dengan kondisi terkini yang dikaitkan dengan beberapa krisis karena perubahan iklim yang sangat cepat ya, dengan tema menggali peran pendidikan kependudukan untuk adaptasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Nah, tentu ini sangat erat kaitannya dengan apa yang banyak dihadapi dan menjadi tantangan di
belahan bumi, khususnya di Indonesia. Kita melihat perkembangan dunia saat ini, kita tentu sama-sama sudah menyadari ya bahwa kita dihadapkan pada apa yang disebut sebagai multikrisis sebagai akibat dari perubahan iklim. Nah, di antara sekian banyak dampak yang kita lihat dari perubahan iklim yang sudah banyak dirasakan oleh penduduk bumi adalah gelombang panas dan krisis air. World Research Institute pada tahun 2023 ya, saya pernah membaca data yang dirilis ya, oleh lembaga tersebut, gelombang panas yang mematikan lebih dari 20 hari per tahun. Seperti itu. Jadi dalam satu tahun ini sekitar 30% populasi dunia terpapar oleh gelombang panas yang bisa menyebabkan kematian. Mungkin di Indonesia ini belum dirasakan meskipun akhir-akhir ini kadang Jakarta juga ya Bu Mercy cukup Ya, cukup panas ya, ya, mendekati angka yang tidak jauh dari 40 terkadang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan krisis air. Krisis air ini sudah sangat nyata ya di berbagai wilayah, di berbagai negara. Data menunjukkan bahwa sepertiga populasi global saat ini sudah tinggal di daerah yang mengalami kelangkaan air. Dan data ini diprediksi secara statistik akan terus meningkat. Nah, ini di Indonesia juga tidak kalah dalam hal ini. Kita sudah sering mendengar bahwa di beberapa wilayah di Indonesia juga menunjukkan sudah ada kelangkaan air bersih. Bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya itu kita kenal kaya dengan sumber air. Bogor gitu ya, ada apalagi terkait isu-isu terakhir gitu seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, negara kita juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Tentu nanti Bu Wamen ini punya data yang sangat komprehensif yang akan sangat layak kita cermati dan kita pelajari bersama sebagai bekal untuk riset-riset keilmuan di kampus sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap fenomena yang ada di tanah air ya, seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan melihat isu itu, maka inisiatif global dari Center of Excellence for Water and Climate Resilience ini, tentu saya melihat ini sangat relevan untuk kita ikuti dan menjadi bagian dari kegiatan sivitas akademik khususnya di UNJ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan penyelenggara program ini, yaitu program studi pendidikan dan kependudukan lingkungan hidup ya UNJ, tentu sebagai bagian dari eh, apa namanya eh, institusi pendidikan ya yang juga punya tanggung jawab moral untuk merespon ya dan punya tanggung jawab intelektual terhadap perkembangan yang ada, maka program ini sangat relevan ya. Dan ini sangat terkait dengan poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ya, khususnya poin ke-6 dan ke-13. Dan nantinya diharapkan ini tidak hanya sebatas tuntas atau selesai di ruang-ruang diskusi, tapi diharapkan kegiatan ini nanti bisa menjadi bagian dari konstruksi platform strategis ya untuk bisa mengevaluasi kerangka teoritis terhadap ketahanan iklim, berbagi temuan riset yang inovatif dalam kependudukan, dan juga yang tidak kalah pentingnya tentu setelah kita mendengarkan wawasan kebijakan langsung dari pembuat kebijakan utama dalam hari ini Kementerian PU dan PR ya seperti itu, tentu kita punya perspektif yang lebih komprehensif tentang apa yang terjadi dengan krisis yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang sangat cepat ini. Dan kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan bersyukur ada di Madura ya. Tentu dalam kesibukannya beliau di lapangan, beliau menyempatkan untuk berbagi ilmu bersama kita di UNJ.
Saya yakin beliau dapat memberikan gambaran nyata mengenai langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur dan mitigasi bencana yang nantinya dapat menjadi rujukan bagi riset-riset mahasiswa kami di kampus. Dan saya berharap forum ini tidak hanya berhenti sekali lagi pada ruang diskusi, namun dapat mengkonstruksi rekomendasi ilmiah yang tak nantinya diharapkan bisa memperkuat kolaborasi, membangun ketahanan bangsa terhadap perubahan iklim. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Wamen, sebagai penutup, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang luas bagi kita untuk bisa berkontribusi lebih konkret, baik dalam kemajuan ilmu pengetahuan maupun dalam eh, solusi-solusi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini yang kita cintai. Demikian dari saya, Bu Mersilona. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Setiabudi atas sambutan dan arahannya. Hal yang luar biasa yang kita tangkap adalah Prof. Setiabudi mengajak kita agar ini tidak berhenti di ruang diskusi saja, tapi bisa kita konstruksi di ruang nyata, sehingga bisa berkontribusi dalam solusi-solusi permasalahan di negara kita. Terima kasih sekali lagi Prof. Setiabudi. Baik, Sama-sama. peserta yang berbahagia, peserta webinar yang berbahagia, kita akan memasuki sesi inti di acara yang kita nantikan di pagi hari ini. Tapi saya ingin mengajak berpantun dulu, di pantunnya agak ilmiah ya. Saya berusaha untuk agak em, bercanda, tapi yang masuk di kepala saya agak ilmiah. Oke, jangan lupa cakepnya ya, Bapak Ibu sekalian. Air mengalir tak pilih tempat. Cakep. Oke. Namun kita bisa mengatur arah dan alirannya. Cakep. Ayo kita Artinya, simak pemaparan yang akan membuka insight dan semangat. Bahwa mitigasi itu tidak berdiri sendiri, tapi lahir dari ilmu dan kolaborasi bersama. Saya tepuk tangan sendiri ya, wah, Saya Bapak Ibu bantuin. sekalian. yes. Oke, makasih Prof. Enita. Baik, Jadi bisa sebelum pantun ini ya. kita menghadirkan Ibu Diana, saya bacakan CV-nya dulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan CV dari Bu Wamen, Bu Diana yang luar biasa. Saya akan share screen. Saya izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan CV dari Ibu Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2024 sampai 2029. Pendidikannya S1 Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro, S2 Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung. Karirnya luar biasa di Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya, Ketua Komite Keandalan Bangunan Gedung, Wakil Ketua Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pertahanan Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan dan Pemindahan IKN, Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM, Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Kendalian Bina Program Ditjen Cipta Karya, Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Kebijakan Perkotaan, Proyek Pembinaan Pengembangan Perkotaan Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan. Kita lihat juga ada penghargaan, banyak sekali penghargaan. Satya Lencana Pembangunan, Adikarsa Madya Itera, Piagam Penghargaan Khusus mendukung pembangunan rumah dinas pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada juga penghargaan Ganesha Widya Jasa Utama ITB, ASN Teladan Nasional, Sabta Taruna Good Governance, Satya Lancana Karya Satya, Satya Lancana Karya Satya 20 dan 10. Demikian yang luar biasa CV dari Ibu Diana, sudah berkarir sekian lama sebagai seorang birokrat di Kementerian PUPR. Luar biasa. Dengan kapasitas beliau sebagai seorang birokrat, teknokratik, tentu sudah berpengalaman membuat kebijakan yang kuat. Beliau, Bu Diana, akan menyampaikan pemikiran strategis mengenai adaptasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi melalui tata kelola sumber daya air dan peran pendidikan kependudukan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, boleh reaction Bapak Ibu peserta webinar dengan penuh hormat kepada Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik, kami persilakan.
Baik, terima kasih Ibu Mercy Lona yang saya Sama. banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentunya perwakilan dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Prof. Setia Budi yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan juga Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Magister Pendidikan Lingkungan, Ibu Henita. Kemarin saya ketemu pada acara ICCF, dan para profesor, doktor, dan seluruh sivitas akademika Universitas Jakarta, Negeri Jakarta, dan tentunya Ibu Bapak, rekan-rekan peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, tentunya saya ingin selalu mengajak Ibu Bapak Adik sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara webinar yang sangat penting ini. Dan ini sungguh kebanggaan buat saya, apresiasi, karena saya sudah diundang pada acara webinar yang sangat penting ini. Tadi Bapak Setiabudi sudah menyampaikan terkait dengan uh, hidrometeorologi, kemudian juga terkait dengan bagaimana Center of Excellence ya for Water and Climate Resilience ya. Nah, Ibu Bapak hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa perubahan iklim ini adalah tantangan global yang harus kita hadapi saat ini. Perubahan iklim ini tentunya juga menyebabkan adanya pergeseran yang signifikan pada pola cuaca, yang berpotensi tentunya banjir, kekeringan, kenaikan muka air laut, ya, serta bahkan justru sekarang ini adalah cuaca ekstrim, ya. Dan kita ketahui bahwa Indonesia ini memang berada di ring of fire, dan ini menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai bencana alam lainnya. Akhir-akhir ini belum longsor, belum banjir, erupsi Gunung Semeru dan sebagainya. Ini saya setiap ada seperti itu rasanya deg-degan. Aduh, apalagi di akhir-akhir tahun yang banyak sekali bencana. Mudah-mudahan kita bisa memitigasi ini semuanya, ya. Dan Ibu Bapak sekalian, menghadapi ketidakpastian iklim ini melalui kesempatan ini, saya berharap dapat berbagi wawasan dan juga pengalaman mengenai upaya adaptasi serta mitigasi di bidang infrastruktur, baik itu sumber daya air ya, dan khususnya dalam konteks pembangunan Indonesia. Kalau kita lihat memang potensi air di Indonesia itu sangat banyak ya. Air di permukaan kalau kita lihat datanya di Sumatera, di Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua totalnya ada 2.783 miliar meter kubik per tahun ya. Nah, kondisi ini semakin diperburuk ya oleh perubahan iklim, di mana periode 2015-2014 ini merupakan dekade dengan 10 tahun terpanas. Ya, saya dapat informasi dari BMKG. Dan data dari BMKG, kami selalu terus berkoordinasi. Dulu saya dengan Bu Dwi Korita, beliau menyampaikan ya, rata-rata suhu nasional di tahun 2024 ini mencapai 27,52 derajat Celcius. Ini ada peningkatan yang kita tidak sadar, dan mungkin kita karena sudah saking ininya sudah beradaptasi dan juga menjadikan tahun terpanas sejak awal pencatatan observasi ya. Dan perubahan iklim ini juga memberikan tekanan pada sumber daya air yang sudah langka. Akibatnya ini akan terbentuk daerah-daerah yang rawan air ya, atau water hotspot. Nah, kalau kita lihat ya, laju pemanasan global gagal ditekan, maka Indonesia ini akan berisiko menghadapi kerawanan pangan. Nah, ini yang kita takutkan, padahal kita kan baru swasembada pangan. Pada 25 tahun yang mendatang, itu akibat krisis air,
itu kita mungkin akan mengalami kerawanan pangan. Dan kita paham bahwa Indonesia menaruh tekad besar untuk menjadikan swasembada pangan, air, dan juga energi. Yang ini semuanya diamanatkan oleh Astacita kedua, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tetapi, kalau pengelolaan sumber daya air kita ini tidak terpadu, ini ada ketidakpastian iklim. Dan ini harus kita atur dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terjadi gagal panen. Ya, untuk itu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan juga adaptif ini harus kita kendalikan agar ketidakpastian iklim ini menjadi penting dan ini menjadi kunci ketahanan nasional kita. Kami di Kementerian Pekerjaan Umum selalu berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dan kami, Kementerian PU ada strategi, namanya PU 608. Ya, artinya 6 itu bahwa kita harus menurunkan nilai incremental capital output ratio (ICOR) ini kurang dari 6. Dan maknanya bahwa setiap investasi ini akan menghasilkan output ekonomi yang maksimal. Dan tentunya kemiskinan juga harus diturunkan menjadi 0%. Semuanya ini untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kami memandang bahwa air ini merupakan sumber daya yang bergerak dalam satu siklus yang utuh, mulai dari upstream sampai downstream, ya, hulu ke hilir. Untuk itu, 5 tahun ke depan, Kementerian PU juga berkomitmen untuk senantiasa memperkuat setiap mata rantai siklus manajemen air. Ya, ini melalui pertama untuk peningkatan ketersediaan air baku di hulu, ya, dengan memperbesar kapasitas tampungan air. Air baku harus terus dijaga. Untuk itu, kami terus menyediakan tampungan-tampungan air. Dan kalau kita lihat, bendungan di Indonesia yang oleh pemerintah APBN jumlahnya 258 dan ada lagi yang oleh swasta sehingga mungkin hampir 300-an. Tapi itu juga masih sangat kurang jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Dan kalau kita lihat juga yang kedua optimalisasi pemanfaatan air melalui peningkatan efisiensi irigasi dan perluasan akses rumah tangga terhadap air siap minum di perpipaan, ini juga kadang-kadang kita masih menggunakan air tanah. Kita nggak sadar, padahal kalau kita terus-menerus menggunakan air tanah, dampaknya land subsidence juga mungkin akan menjadi lebih tinggi. Ya, makanya kita juga harus berhemat air. Nah, ini kita harus sadari bersama. Kalau kita nggak sadari bersama, kita nggak ngerti, ya, nggak paham. Kita harus sampaikan juga ke masyarakat, ya. Dan kita juga harus memastikan efluen air limbah ini dapat kembali ke alam secara aman. Nah, ini dengan meningkatkan jumlah rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi aman. Dan saya sampaikan, ini sebuah siklus dan kita harus jaga. Karena regulasi yang dari kita ini sudah ada. Tetapi pelaksanaannya, itu kita kadang-kadang lupa. Aturannya udah banyak, harus ini, harus ini, harus itu. Permenkes, Permen PU, Permen LH, banyak. Ya, kita tidak hemat air dan kita harusnya bisa menjaga mulai dari ini harus hemat air. Dan siapa yang harus mulai? Harus mulai dari kita sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat kekeringan dan banjir, ini adalah dua sisi dari perubahan iklim. Dalam 1 dekade terakhir ini, bencana hidrometeorologi ini juga menunjukkan peningkatan kejadian. Ke depan, situasi ini bahkan diperkirakan masih akan terus berlanjut. Dan untuk itu, pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum ini kami juga senantiasa memperhatikan dinamika pola curah hujan. Ini juga semakin lama curah hujan juga semakin tinggi. Ya, dan potensi tanah longsor itu juga banyak. Dan kami juga melihat kalau potensi tanah longsor itu mungkin karena overtopping, mungkin dia tangkapnya juga udah nggak bisa lagi. Nah, ini harusnya kita apakan?
Ini saya mohon bantuannya dari sisi akademisi, dari sisi kami. Kita harus kolaborasi ya, agar kita juga harus bisa memitigasi kebalikannya, kekeringan ya, kekeringan. Kalau nggak banjir, kekeringan. Ya, nah ini masih harus kita mitigasi semuanya. Dan kami selalu mendapatkan data dari BMKG. Kami juga senantiasa memantau infrastruktur yang kita bangun, jangan sampai karena setiap hari harus kita dapatkan kabarnya bahwa bencana itu selalu ada di Indonesia karena kita berada di Ring of Fire tadi. Maka dari itu, kami selalu berkoordinasi dengan BMKG dan terus-menerus untuk menjaga infrastruktur tadi. Dan kami juga mengatasinya perlu adanya early warning system yang kita harus jaga agar tidak terjadi longsor atau minimal mengurangi ya. Data itu selalu ada, tapi kadang-kadang data tersebut setelah kita analisa, kita kirim ke daerah, ada yang tidak ngeh apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kita harusnya bisa mengupayakan ini semuanya. Kita bisa saling menjaga ya agar tidak terjadi yang lebih parah lagi. Ya. Nah, Kementerian PU ini juga terus-menerus menerapkan prinsip-prinsip dasar green whenever possible, yaitu pendekatan-pendekatan non struktural dan grey when required, ya, penerapan infrastruktur. Keduanya ini harus dipadukan dengan green first, grey when needed, ya, supaya saling melengkapi. Kalau itu harus kita padukan dan dipadukan dengan apa? Artinya setiap kita membangun, kita memperhatikan alam, lingkungan, supaya apa? Supaya berkelanjutan. Jadi rencana tata ruang, sepadan air, yang seperti itu harusnya diperhatikan. Ya, agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Ini banyak hal yang harus kita lakukan dan kita harus bersama-sama, harus kolaborasi. Oleh karena itu, kita tentunya harus melakukan upaya mitigasi dengan pada infrastruktur dan kalau sudah infrastruktur konektivitas seperti jalan yang longsor, putus dan sebagainya, nanti akan ribut mesti ya. Nah, saatnya intensitas yang hujan yang tinggi, mungkin juga nanti kita perlu pemasangan geotekstil. Nah, hal-hal ini harus kita mitigasi dan kita harus tahu apa yang kita lakukan. Ya, nanti juga mesti harus ditanami, tidak hanya di ini saja, ya, sehingga ini mengurangi bahaya longsor, ya, yaitu untuk pengendalian erosi, mungkin ada matras, pengendalian erosi dan teknologi hidroshading, ya, meminimalisir untuk resiko longsor pada lereng-lereng. Dan pembangunan beberapa bendungan ini juga terus harus diterapkan inovasi, early release strategi, ya, yaitu strategi pengelolaan waduk ya untuk menyediakan ruang dalam meredam puncak banjir. Yang kadang-kadang kita lihat bendungan kok nggak ada airnya ya, padahal fungsinya memang dia adalah untuk pengendali banjir, untuk kalau banjir baru nanti akan ada airnya ya, untuk menampung ketika banjir agar tidak jalan dan menuju ke Jakarta. Ini ada di Ciawi dan Sukamahi. Mungkin nanti kita bisa lihat bersama. Monggo kalau mau jalan-jalan. Nah, inovasi ini juga didukung oleh sistem peringatan dini yang andal ya, sehingga tidak hanya mampu mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan keandalan pasokan air untuk menghadapi potensi kekeringan. Jadi saat kekeringan, kita sudah punya tampungan air yang nantinya kita bisa dorong untuk irigasi tetap harus jalan. Ya, tanaman beras tetap harus berjalan. Ya, panen pun juga masih harus bisa kita dapatkan. Nah, ini masih harus kita atur. Nah, Ibu Bapak sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, hasil dari Ministerial Declaration pada World Water Forum yang ke-10 yang di Bali, kita berkomitmen untuk menghadapi tantangan yang tadi saya sebutkan semuanya itu melalui pembentukan Center of Excellence for Water and Climate Resilience. Ya, nah, Center of Excellence for Water and Climate Resilience ini merupakan salah satu komitmen bersama dan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air ya yang berketahanan terhadap perubahan iklim khususnya pada kawasan Asia Pasifik dan Global South. Nah, target utama dari
Center of Excellence ini adalah menjadi pusat penelitian dan pelatihan yang mampu menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan praktek yang mendukung kebijakan pada program pembangunan infrastruktur air yang adaptif dan tentunya harus berkelanjutan. Selain itu, Center of Excellence ini juga merupakan platform kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, dan juga mitra internasional untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan juga ketahanan air. Terlebih lagi, pembentukan Center of Excellence ini juga sejalan dengan program Astacita kedua Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan air. Dan ini juga sudah merupakan komitmen kita untuk membangun sebuah Center of Excellence atau pusat unggulan yang mampu menjadi pusat inovasi, pusat riset, dan juga pengembangan di bidang ketahanan air dan iklim khususnya di wilayah Asia Pasifik. Dan ini sebetulnya telah dirintis sejak tahun 80-an, ya, di mana kita juga memiliki Sabo Technical Center di Yogyakarta. Ya, ini menjadi pusat pengembangan teknologi dan pelatihan Sabo Engineering. Ya, dan peserta pelatihan ini tidak hanya dari Indonesia, dari Jepang sering datang ke sini. Monggo kalau mau hadir ke Balai Sabo di Yogyakarta, ya, beberapa negara ASEAN, Asia Pasifik juga sudah hadir ke sana. Kita bisa mengetahui kalau air ketika terjadi ini erupsi dan ada lahar, ada banjir dan sebagainya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, ada pengukurannya, air harus dibelokkan kemana, harus seperti apa, dan alirannya supaya tidak membanjiri. Nah, ini kemarin kami ke sana dan ini sangat berguna, ya, kalau menurut saya. Ya, dan untuk mencapai tujuan tersebut, role model yang ditiru adalah International Center for Water Hazard and Risk Management, ICHAM dari Jepang. Dan ICHAM ini telah menunjukkan bagaimana sebuah institusi itu dapat menjadi pusat unggulan dalam penelitian dan juga pengembangan teknologi mitigasi bencana, khususnya yang terkait dengan banjir, longsor, dan juga kekeringan. Dan ICHAM ini mampu mengintegrasikan penelitian mutakhir dengan aplikasi yang praktis yang tentunya berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Ini yang utama, keselamatan masyarakat. Ya, dan ICHAM ini juga menggunakan pendekatan yang mengedepankan kolaborasi internasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang unggul, penerapan teknologi canggih yang inovatif, dan harus bisa membangun jaringan yang kuat antar lintas sektor. Dan saya yakin dengan meneladani ICHAM, Center of Excellence, ini tentunya akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya air yang berketahanan iklim. Nah, selama kurang lebih 1,5 tahun berjalan, Center of Excellence for Water and Climate Resilience ini telah membentuk beberapa kelompok kerja. Dan ini kemarin kami sudah lakukan evaluasi, dan ini semuanya berjalan. Ya, ada Regional Training for Hydrology, for Meteorology, Sabo Technical Center, Sustainable Lake Management, dan juga Integrated Water Resources Management for Small Island, dan ada juga Young Engagement, ya. Dan kami juga ada Climate Change Mitigation dan Adaptation and Global Water Fund. Nah, ini kalau kita kolaborasikan, kita bisa memitigasi ya hal-hal yang menjadi ini, dan Center of Excellence ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita bisa bertukar pikiran. Dan tiap working group ini juga telah melaksanakan kegiatan sesuai bidang yang mereka lakukan. Ada Regional Training Center for Hydrology, Meteorologi, ya, dan juga ada terlibat dalam forum wadah internasional yang terkait dengan hidrologi, meteorologi, klimatologi, ya, geofisika dan bencana terkait dengan air dan iklim. Beberapa workshop internasional dan visitasi delegasi negara asing, Jepang, Afghanistan, kemarin juga Timor Leste hadir ke Sabo, hadir ke Kementerian PU, mungkin dengan kementerian lain juga. Dan ada kunjungan juga dari asosiasi profesi dan universitas luar negeri. Dan ada perjanjian kerjasama
antara Kementerian PU dan BMKG untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pelayanan di bidang hidrologi. Ya, BMKG ini juga ada modifikasi cuaca, meningkatkan ketahanan air, dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Kita selalu berkoordinasi. Ya, kayak kemarin di Semarang, yang hujan terus-menerus, maka kami juga bersama BMKG untuk modifikasi cuaca dan sebagainya. Ini kita harus mengatur, kita harus berkolaborasi, harus apa yang harus kita lakukan. Ini akhir tahun ini juga kami sudah di warning juga, kami harus menjaga seluruh infrastruktur dan kami harus bersama-sama menjaga masyarakat. Inisiasi Indonesia Water Warrior, ya, ini juga gerakan kesadaran pengelolaan air yang berkelanjutan. Literasi publik untuk sumber daya air dengan pelibatan generasi muda sangat penting. Generasi muda harus paham terkait hal ini, ya, harus paham karena nanti yang menikmati, yang akan mengurus adalah generasi muda kita, young engagement. Namun demikian, Center of Excellence ini juga masih perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaannya, sumber daya manusianya, serta keberlanjutan programnya. Ini untuk mewujudkan Center of Excellence yang berdampak nyata. Dan kita juga perlu bekerja keras yang terukur, berkesinambungan, agar kita bisa menerapkan skema-skema kolaborasi yang inovatif. Ya, dari berbagai pihak, mungkin dari luar negeri, saling bertukar pikiran, dan Center of Excellence ini tentunya harus bisa menjadi simbol kolaborasi yang mempertemukan pengetahuan global, kebutuhan regional dan lokal, ya, dan diharapkan bisa menjadi katalisator, ya, output lainnya dari 10 World Water Forum. Nah, komitmen bersama, semangat kolaborasi bersama, ini dari Center of Excellence Water and Climate Resilience ini harus mampu menjadi katalis yang unggul dalam kerjasama Selatan-Selatan dan juga Selatan-Utara di bidang pengelolaan sumber daya air. Kementerian PU ini juga terus mendorong adanya upaya percepatan output dari WWF yang ke-10 kemarin, World Water Forum yang ke-10 kemarin, dan langkah-langkah ini menjadi sinergi konkret yang memberikan solusi nyata kebijakan nasional yang tentunya harus mendukung cita Bapak Presiden Prabowo. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, Center of Excellence ini menjadi pusat unggulan kaliber internasional yang berada di Indonesia, dan ini merupakan sebuah peluang yang perlu kita manfaatkan untuk meningkatkan ketahanan sumber daya air dan juga ketahanan iklim nasional. Dan tentunya di sini kami mohon pelibatan semuanya, ya, pelibatan semua pihak, terutama dunia pendidikan, ya, seperti UNJ. Saya mohon untuk tetap selalu berkolaborasi dengan kami, ya, dan peluang kerjasama ini terbuka lebar, terutama terkait dengan kolaborasi riset, ya, berbagi data, pengetahuan, pendidikan, dan juga pelatihan di bidang sumber daya air dan iklim, dan edukasi masyarakat tentunya, ini sangat penting. Buat sekalian, kegiatan edukasi masyarakat yang telah dilaksanakan secara terbatas oleh Center of Excellence ini, itu salah satunya adalah menginisiasi gerakan kesadaran dan pengelolaan air yang berkelanjutan di tingkat masyarakat, ya, meningkatkan literasi publik mengenai sumber daya air, melalui pendidikan lintas generasi, dan juga mendukung advokasi, kebijakan, dan regulasi pengelolaan sumber daya air. Dan kita juga harus melakukan pengenalan teknologi, ya, dan solusi pengelolaan air berkelanjutan. Dan kegiatan-kegiatan ini harus direplikasikan di seluruh Indonesia, ya. Dan tentunya dengan keterlibatan banyak pihak, dan saya yakin bahwa peran Center of Excellence Water and Climate Resilience akan lebih optimal, ya, dan bisa bermanfaat khususnya untuk Indonesia yang berada di ring of fire, beraneka ragam bencana yang banyak. Ini harus kita berkolaborasi bersama-sama, nggak bisa kita jalan sendirian, ya, kita harus saling mendukung, ya, bersama-sama. Tentunya masyarakatmu juga harus paham terkait hal ini. Air menjadi hal yang penting untuk kita ingat, ya, too little bahaya, ya, too much bahaya juga air itu.
Dan too dirty itu juga mengakibatkan banjir, sampah dan sebagainya. Ini yang mesti harus kita sadari bersama. Kita harus jaga air ini. Air itu ada jalannya sendiri. Air kalau jalannya ditutupi, saya sering melihat banyak sekali sungai yang dulu lebarnya 20 meter, sekarang cuma 2 meter. Ya, bayangkan gimana air tadi akan jalan. Dan ketika air marah ya berarti akan nabrak sana sini. Bayangkan aja kalau kita marah, kita nggak ini, nabrak sana sini, banjir, longsor, dan sebagainya itu akan terjadi. Mohon kolaborasinya, mohon kerjasamanya, untuk kita semuanya dari akademisi sangat banyak sekali bisa membantu kita. Kami action, kami melakukan untuk berbagai kebijakan, dan kita harus bersama-sama untuk menangani ini semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ini bisa menjadi insight kita semuanya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih, mohon ikut berperan dalam upaya mencapai ketahanan air dan juga iklim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan, beri reaction hati, tepuk tangan, silakan. Peserta webinar, kita mendengarkan kalau kata Gen Z, kata Gen Milenial, ini isinya daging semua pemaparannya Bu Wamen. Luar biasa Bu Wamen, Bu Diana, kita mendapatkan banyak insight, perspektif baru bagi kita semua. Bahkan kita diperkenalkan apa itu Center of Excellence for Water and Climate Resilience. Ini luar biasa. Dan Bu Wamen mengajak kita selalu berkolaborasi. Sekarang zamannya zaman kolaborasi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Karena dengan kolaborasi akan menjadi katalisator, tadi kata Bu Wamen ya. Ini luar biasa. Kita juga dibuka supaya reflektif bahwa hemat air itu mulai dari diri kita. Upaya mitigasi banjir, mitigasi kekeringan itu juga sudah selalu diupayakan. Bahkan banyak working group yang sudah dibuat dan semuanya mengajak kita berkolaborasi. Luar biasa, Bu Wamen, terima kasih untuk pemaparannya yang komprehensif sekali dan inspiratif. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita diberi kesempatan untuk memasuki tanya jawab. Izin Bu Diana, akan ada tanya jawab, akan ada Q&A, bisa langsung bertanya, bisa juga melalui ruang chat ya. Yang sudah menunjuk tangan, Pak Yan Kuryana, Pak Andi, dan Pak Syafitri. Ini termin pertama ya. Mari kita simak pertanyaannya mereka. Silakan Pak Yan, setelah itu Pak Andi dan Pak Syafitri. 3 orang penanya dulu ya Bu Diana, nanti Ibu bisa sekaligus menjawab. Kita lihat juga waktunya nanti. Baik, silakan penanya pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai 608. Jadi kalau ICOR-nya 6 atau mungkin sekarang di atas 6 ya. Saya nggak tahu, mungkin Bu Diana bisa kasih tahu. Sebetulnya ICOR kita sekarang berapa? Kalau ICOR misalnya harus di bawah 6, terus apa yang harus dilakukan untuk bisa di bawah 6 dalam konteks ke PU-an ya, apa yang dilakukan gitu kan, terutama dalam hal konservasi sumber daya air. Saya tahu bahwa pada pemerintahan yang lalu itu sudah membangun sekian banyak bendungan ya, tapi sekarang masih belum dimanfaatkan secara efektif gitu. Bendungan-bendungan yang sudah jadi itu, padahal itu sangat krusial ya, dan untuk menjawab krisis air yang akan datang, karena untuk reforestry misalnya itu akan sangat sulit. Artinya membuat bendungan itu adalah salah satu mitigasi yang memang harus dilakukan. Nah, ini rencana ke depannya seperti apa gitu. Kan tadi dikatakan kita nih punya sekian miliar kubik air gitu. Nah, tidak perlu hanya langsung mengalir sebagai runoff ya ke laut, tapi memang harus coba dikendalikan atau ditampung dalam waduk-waduk itu. Rencana PU ke depan itu seperti apa? Dalam konteks juga
dalam konteks untuk mencapai pertumbuhan 8%. Yang menurut Menteri Purbaya itu katanya itu 8% itu bukan tidak mungkin gitu dalam pemerintahan ini. Dan itu berapa lama itu dalam berapa kontribusi dari PU untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yan. Catat dulu yang pertama. Silakan yang kedua, Pak Andi. Makasih banyak Bu Moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, khususnya Pak Wamen, yang sebuah kehormatan bagi kami sebagai mahasiswa pada kesempatan ini bisa berdiskusi langsung dengan beliau meskipun lewat layar. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Bu Wamen tadi terkait masalah mitigasi dan adaptasi bencana, khususnya dalam hal sumber daya air. Saya mencoba melihat bencana ini itu dalam perspektif bahwa bencana ini kemudian selalu melahirkan dua problem. Pertama korban manusia, kemudian korban material itu sendiri. Nah, saya juga ingin kembali mereview secara geografis negara kita Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan memang tidak bisa dipungkiri fakta Republik ini adalah DNA-nya adalah kepulauan. Nah, ini menunjukkan bahwa fakta kepulauan itu secara konsekuensi logis, secara geografis, luas daratannya lebih kecil dibanding luas pulaunya. Dan lebih parahnya lagi, dengan daratan yang begitu kecil ini, itu dihuni oleh populasi dengan nomor urut keempat terbesar di dunia. Dan nomor urut pertama ketika di klaster negara kepulauan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat bencana air-air ini itu cenderung dijadikan sebagai narasi urusan ilahiyah, bukan lagi sebagai sebuah problem tata kelola. Sehingga ketika terjadi bencana, kritik-kritik seseorang terhadap bencana itu cenderung dianggap tidak peduli terhadap bencana kemanusiaan. Padahal perspektif yang dibangun oleh kritik itu sebenarnya mencoba menaikkan status bencana ini dalam bentuk evaluasi dan koreksi. Bahwa kita semua paham dalam hukum lingkungan itu, di mana ada hukum bahwa alam itu menjalankan hukumnya, sementara tugas manusia adalah menjaga keseimbangannya lewat siklus tata daya dukung dan daya tampung. Nah, sementara itu beberapa infrastruktur yang kita bangun hari ini itu kemudian dalam prosesnya tidak hanya melahirkan konflik sosial, tapi di satu sisi juga melahirkan konflik penggunaan tata ruang, di mana beberapa ruang-ruang yang harusnya menjadi kawasan-kawasan yang harus kita lindungi untuk menjaga daya dukung lingkungan kita dalam ruang hidup itu kemudian juga diterobos. Dan cilakanya lagi, infrastruktur yang kita bangun itu dengan anggaran yang begitu besar tidak berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya ada beberapa bendungan-bendungan yang di era-era pemerintahan sebelumnya yang kemudian kita Izin Pak Andi, boleh langsung ke berikan label pertanyaan sebagai mengingat waktu. ya proyek infrastruktur, kemudian itu mangkrak. Nah, ini kan semua berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan kita. Nah, pertanyaan saya, Bu Wamen, terkait dengan beberapa infrastruktur yang kemudian tidak berfungsi seperti mana yang kita harapkan, nah, bagaimana mengantisipasi itu? Kalau memang misalnya infrastruktur itu tidak bisa kita berdayakan, boleh nggak saya memberikan saran infrastruktur itu diberikan saja ke universitas-universitas untuk dijadikan sebagai ruang pendidikan, misalnya proyek bandara misalnya yang begitu banyak memakan lahan, seperti itu, Bu Amin. Dan yang terakhir, saya relate dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Budi tadi terkait masalah krisis air, karena di satu sisi kita mengalami krisis air, tapi pada sisi yang lain kita melahirkan aktor-aktor ekonomi dan layar-layar ekonomi yang kemudian menjadikan air itu sebagai sebuah komoditas dengan narasi dan tarif. Ini hal yang maksud saya harus menjadi refleksi cara berpikir kita dalam melihat air itu sendiri.
Terima kasih Bu Moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Mohon Bapak Ibu nanti langsung ke pertanyaan saja ya. Silakan Pak Syafitri. Pak Syafitri, suaranya tidak terdengar. Pak Syafitri izin, suaranya belum terdengar. Bapak Ibu sudah mendengar suara Pak Syafitri atau saya saja yang tidak mendengar? Tidak terdengar Pak Syafitri suaranya? Iya, tidak terdengar. Ya, tidak terdengar. Pak Syafitri izin tidak terdengar suaranya. Ya, tidak terdengar. Ya, dilanjut ke yang lain aja, Bu. Kelihatannya nggak kedengaran tuh. Oh, oke, baik ya. Eh, satu penanya lagi, kita habiskan termin 1. Boleh saya, Bu? Silakan Pak Indam. Dari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak. Saya dari Universitas Negeri Padang. Saya mungkin langsung ke pertanyaan saja. Tadi Ibu Wamen bercerita tentang masalah tentang air ya, Ibu. Saya ingin menghubungkan bagaimana dengan kata-kata kolaborasi tadi tidak muncul bahwa air itu sebenarnya sangat berhubungan dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk maka kebutuhan air dan kemudian Tidak angka kedengaran, limbah Bu. juga angka air juga akan menjadi tinggi gitu. Bagaimana ini center riset itu contoh berkolaborasinya dengan kependudukan itu. Ya, ini mungkin perlu pencerahan. Begitu Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak Indang. Baik, Bu Diana, sudah ada 3 penanya. Bisa langsung ditanggapi tadi Pak Yan soal PU ke depan, bagaimana kontribusinya dalam pertambahan ekonomi yang 8%. Pak Andi, jika infrastruktur itu gimana kalau diserahkan ke universitas gitu ya. Selanjutnya krisis air akan seperti apa gitu ya. Itu Pak Andi dan Pak Indang soal kolaborasi. Jumlah air dengan jumlah penduduk korelasinya itu seperti apa, relevansinya, mempengaruhi gitu ya. Silakan Bu Kepada Wamen. kebijakan, Bu, kebijakan Pada ya. kebijakannya Kemen PUPR ya Pak. Hmm. Oke, silakan Bu Diana. Izin Bu Wamen. Belum terdengar suaranya. Tidak kedengaran, Ibu. Bu Wamen izin. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup banyak dan tentunya ini sangat terkait. Yang pertama adalah untuk masalah bendungan ya. Bendungan memang kalau kita kaitkan dengan ICOR saat ini juga masih terus kita upayakan. Tetapi bendungan ini mesti harus kita ketahui bahwa untuk bendungan ini kan fungsinya tidak hanya untuk irigasi, ya. Bendungan selain irigasi untuk pengendalian banjir, kemudian juga untuk irigasi air baku, kemudian juga untuk mungkin bisa untuk PLTA, PLTS dan sebagainya. Sehingga dari situ kita tentunya untuk sumber daya air ini kami berharap itu bisa mencapai ICOR yang 6. Memang ekor kita saat ini belum mencapai 6, tapi dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan juga swasembada air, ini tentunya kita akan mengarah ke sana. Karena kita lihat fungsinya banyak yang bisa dimanfaatkan. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan infrastruktur bendungan yang mangkrak, yang terkait dengan infrastruktur mangkrak tadi, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana saran ke universitas sebagai ruang pendidikan. Bapak, sebenarnya kami berharap bahwa bendungan-bendungan kalau untuk air
sebenarnya tidak hanya bendungan saja, ada irigasi, ada bendung, ada situ dan sebagainya. Dan memang manfaatnya ini akan sangat banyak sekali untuk ketahanan air, ya. Nah, mangkrak kalau menurut saya kita harus perbaiki bersama-sama. Tolong kami diberikan masukan-masukannya, mangkraknya ada di mana, kemudian ada kekurangannya apa. Nah, ini kami butuh masukan-masukan sehingga kami nanti bisa melakukan pengecekan-pengecekan, ya, sehingga hal-hal tersebut bisa kita atasi bersama. Saya mohon masukan dari teman-teman universitas, ya, dari pendidikan, akademisi, ya, sehingga saya mohon agar ini kita bisa untuk mengatasi infrastruktur-infrastruktur yang mangkrak. Karena data-data itu sangat kami perlukan sekali, ya. Nah, kemudian masalah menghubungkan air dengan kolaborasi. Bagaimana misalnya kebutuhan air, pertumbuhan penduduk, contohnya, Bapak, kalau saya bicara air, tentunya akan sangat kaitan sekali dengan kependudukan, karena air itu manusia hidup membutuhkan air. Air untuk irigasi, air untuk kehidupan, dan air tentunya untuk segala macam kehidupan yang ada di dunia ini. Sehingga kami berpendapat bahwa kalau kita mengelola air dengan baik, ya, kita tidak akan mengalami yang tadi saya sampaikan, too little, too dirty, dan too much, ya. Sehingga pada saat kekeringan kita bisa Kurang, selalu mendapatkan kurang berarti. air dan Pas. kita bisa tetap menjaga air supaya tidak ada banjir, dan kita juga terus membutuhkan air untuk air baku, dan kita juga bisa mengelola untuk air tersebut, ya, dari sanitasi kita recycle untuk menjadi baku mutunya lebih bagus dan bisa menjadi air minum kembali, ya, air baku lagi. Nah, hal-hal itu Ibu Bapak sekalian, tentunya kita harus bersama-sama. Air menjadi sumber kehidupan kita. Untuk itu kita memang harus berkolaborasi menjaga air dari hulu sampai hilirnya, ya. Di air baku, kalau kita tidak merawat air di sungai, banyak sekali sampah dan sebagainya akan menimbulkan sampah dan juga mungkin banjir, terkontaminasi, ya, tercemari sungainya, ya, dan kita tidak bisa mendapatkan air yang bersih, dan kita akan susah mendapatkan sumber air baku. Untuk irigasi, kita memerlukan untuk penanaman padi dan sebagainya. Ternyata bukan padi saja, bahkan sampai kebun apel, kebun jeruk, dan sebagainya selalu meminta untuk membutuhkan air, ya. Nah, ini masih harus berbagi-bagi. Seperti kita food estate yang ada di beberapa daerah, kita tetap harus sediakan air, bukan hanya padi saja, ya. Nah, ini yang masih harus kita atur penggunaannya, dan kita juga harus melakukan untuk hemat airnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bu Mercy, Ya, Lona, terima kasih Bu Wamen. mudah-mudahan terdengar apa yang saya sampaikan, ya, dan Loud kami and clear. tetap harus mengejar untuk kolaborasi bersama mengatur untuk ketahanan air. Terima kasih. Oke, Bu Diana, kita sudah masuk termin pertama. Izin Bu, ada termin kedua menjawab pertanyaan di kolom chat saja Bu. Ada 2 Oke, pertanyaan. baik. Termin Baik. kedua kita akan menjawab pertanyaan yang ada di ruang chat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan. Dari Pak Muzani, salah satu kendala pengelolaan air berkelanjutan di Indonesia adalah pencemaran air dari limbah industri, pertanian, dan domestik. Seberapa jauh komitmen pemerintah menegakkan aturan untuk menertibkan pelanggaran industri yang pemiliknya adalah para konglomerat? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari Pak Gandring Suryo. Izin bertanya Bu Wamen, saya Gandring Suryo, mahasiswa S2 Manajemen Lingkungan UNJ.
Berkaitan dengan pengelolaan air, khususnya sungai yang pemeliharaannya merupakan kewenangan pihak pemerintah, sering dijadikan tempat layaknya pembuangan akhir untuk air limbah tanpa diolah terlebih dahulu yang akan berdampak merusak fungsi ekosistem sungai dan sampai saat ini sulit mengubah mindset masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai. Bagaimanakah peran pemerintah dalam memberikan early warning system kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran terhadap bahaya pencemaran sungai? Silakan Bu Wamen, izin. Baik, terima kasih. Pertama dulu dari Pak Muzani ya, pengelolaan air berkelanjutan di Indonesia, pencemaran limbah industri ya, untuk pertanian domestik. Nah, ini kalau pemiliknya konglomerat seperti apa? Nah, kami terus-menerus ya melakukan tidak hanya Kementerian PU. Ini sebenarnya kalau untuk limbah dan sebagainya tentunya harus dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Makanya kami selalu berkolaborasi bersama-sama dengan kementerian lain, KL yang lainnya, ya, untuk industri, LH, dan juga dengan Kementerian Perindustrian. Sehingga dari Kementerian Perindustrian ini berkolaborasi bersama-sama untuk mengingatkan, ya, apapun kita harus menegakkan aturan-aturan, kita surati dan sebagainya. Nah, terakhir kalau enggak kan paling demo. Dengan demo kan berarti ada hal-hal yang mesti, ini mohon maaf, ini biasanya kan seperti itu, ya. Dan saya berharap dengan surat menyurat dan kita terus hal-hal seperti ini kalau terjadi biasanya kita memanggil ya bersama-sama lingkungan hidup, perindustrian, dan kita memanggil untuk dibenahi sistemnya ya, sistemnya harus dibenahi dan kita aturan-aturannya pun juga sudah ada dan aturan-aturan itu mestinya harus dilakukan oleh mereka semuanya ya. Nah, kemudian kalau Pak Gandring Suryo ya, pemerintah sering dijadikan kewenangan-kewenangan pemerintah. Nah, memang sumber air ini ya, sumber air ini kan ada kepemilikannya. Sungai, Ordo 1, Ordo 2, irigasi pun juga ada kewenangan-kewenangannya. Nah, memang sangat mudah kalau masyarakat itu membuang sampah plung langsung ke bantaran sungai. Tidak ketahuan. Kemarin saya melakukan susur sungai juga ya. Nah, karena masyarakat ini nggak sadar terkait dengan bahaya pencemaran dan kalau buang sampah di sungai dan sebagainya, itu kan tentunya sungainya akan kotor dan sungainya akan tercemar. Nah, ini kita juga butuh kesadaran dari masyarakat. Saya sering melihat masyarakat ini juga membuang sampah dengan enaknya saja langsung plung ke sungai. Nah, yang repot kami teman-teman OP ya dari masing-masing balai itu yang kami sering untuk melakukan pembersihan dari sungai-sungai tersebut. Nah, kalau ini kita tidak berkolaborasi, harus mengubah mindset masyarakat juga, ya, semuanya harus kita lakukan. Tempat sampah sudah kita lakukan, berarti sampahnya harus dibuang kemana. Nah, ini sampahnya harus diolah. Nah, kita juga melakukan bersama-sama dengan pemerintah lingkungan hidup, kemudian juga dengan bahkan sekarang dengan Danantara misalnya untuk menghasilkan bahwa sampah ini harus dibakar dan bisa melakukan dengan listrik untuk dijadikan listrik. Ini beberapa hal yang harus kita lakukan, upaya-upaya agar merubah dan ini juga bisa peran pemerintah untuk early warning system. Kalau ini kita adakan misalnya bersih-bersih sampah di sungai, bersih-bersih sungai yang setiap hari kita lakukan. Nah, ini kan mengajarkan kita kepada masyarakat ya agar mereka mencintai dan benar-benar bisa mewujudkan sungai tadi menjadi bersih. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kita ini bukan hanya kerja kita sendiri, pemerintah pusat, PU, tapi kita harus dengan kementerian-kementerian lain, dengan pemerintah daerah, dan juga dari akademisi, bahkan masyarakat harus memahami ini semua. Mungkin itu Bu. Ya. Merci Lona. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Wamen untuk semua jawaban-jawabannya. Kami sungguh sangat menghargai. Bapak Ibu peserta webinar, tidak semua pertanyaan Bapak Ibu bisa dijawab pada hari ini, tetapi disampaikan oleh asisten dari Bu Wamen. Silakan
Nanti akan dicatat semua Ya, pertanyaannya, akan menyusul jawabannya. Demikian. Baiklah, Bu Wamen, terima kasih banyak untuk paparan dan jawaban-jawabannya. Pada kesempatan ini, Profesor Dr. Henita Ramayanti selaku Koordinator Prodi S3 PKLH dan S2 Pendidikan Lingkungan akan memberikan apresiasi. Silakan Prof. Henita untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Wamen kita. Oke, terima kasih banyak. Saya sangat berbahagia dalam kesibukan Ibu Diana Kusumastuti meluangkan waktu. Saya melihat tingkat kesibukan Ibu luar biasa, tetapi karena memang kita sudah bertemu, bukan berjanji Bu, itu sebenarnya permintaan saya untuk Ibu hadir dan Ibu sudah memenuhi dan itu sangat bermanfaat buat kita dari UNJ. Dan banyak hal yang dapat kami catat gitu terkait dengan pentingnya edukasi masyarakat, kemudian terkait dengan advokasi pengelolaan sumber daya air, kemudian bagaimana solusi pengelolaan berkelanjutannya. Jadi mungkin nanti kita akan coba menuangkannya ke dalam suatu rencana kerja yang dari UNJ, maksudnya dari perguruan tinggi. Kita akan membuat satu luaran output Ibu dalam bentuk dokumen hasil diskusi kita hari ini berupa ringkasan rekomendasi ilmiah yang tadi sudah Ibu sampaikan, juga terkait dengan kebijakan yang relevan untuk program studi dan tentu kita berharap stakeholder nasional secara keseluruhan berkolaborasi begitu Bu. Dan yang kedua kita juga akan berencana Bu, nanti saya akan beri laporan ke Ibu gitu terkait dengan baik, pembuatan media pembelajaran, dokumentasi baik, video sebagai webinar untuk sumber belajar bagi mahasiswa dan publik. Itu yang kita rencanakan hasil dari webinar kita hari ini. Dan pada kesempatan ini langsung ya Bu Mercy, saya akan menyerahkan Silakan. sertifikat secara Online. sebagai tanda penghormatan kami dari UNJ untuk Ibu. Nanti sertifikatnya akan kami kirim ke Mbak Pak Eza yang kita komunikasi. Terima kasih banyak Ibu Diana. Dan tentu apa yang kita sampaikan ini menjadi awal Bu. Kita berharap ada kelanjutan dalam bentuk yang tadi saya sampaikan hasil dari UNJ. Nanti kita akan report ke Ibu dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk pekerjaan Ibu dan tentu untuk UNJ juga. Begitu, terima terima kasih sekali kasih. lagi. Ya, Terima baik. kasih Bu Enita, terima kasih Bu Giona dan juga Pak Setiabudi semuanya. Saya sungguh sangat berbahagia hari ini dan saya mohon maaf bila ada kurang-kurang dan kami akan melakukan jawaban secara tertulis kami sampaikan. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Wamen. wabarakatuh. Kita Kita masih foto. ada waktu sekitar 10 menit lagi, Bapak Ibu peserta webinar. Ada closing remarks ya, ada closing remarks. Tentu dari yang kita sangat hormati, Profesor Dr. Agung Purwanto, mewakili kami semua dari UNJ, Sivitas Akademika. Silakan closing remarks dari Profesor Dr. Agung Purwanto, MSI. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Mercy. Suara saya bisa didengar? Loud and clear, Bisa, Prof. Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber istimewa kita hari ini, Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan kenegaraan yang tentu sangat luar biasa. Yang saya hormati Prof. Setiabudi, mudah-mudahan masih menemani kita di ruang Zoom ini, yang dalam hal Masih ini Prof. telah, Agung masih. Alhamdulillah, dalam hal ini telah mewakili Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNJ. Yang saya hormati Prof. Henita Rahmayanti selaku Korprodi S2 Pendidikan Lingkungan dan S3 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sekolah Pasca Sarjana UNJ, para guru besar dan segenap Bapak Ibu dosen, moderator seminar kita hari ini yang juga luar biasa, Mbak Mercy Lona, kandidat Doktor PKLH,
Wisudanya hari apa ini? Nanti Aduh, Mbak Putih. amin gak apa Serta segenap panitia seminar yang luar biasa, sehingga seminar hari ini bisa terselenggara dengan baik. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa S3 PKLH, serta mahasiswa S2 Pendidikan Lingkungan. Kalau tadi moderator membuka acara dengan pantun, saya akan mengawali sambutan ini juga dengan pantun. Hujan turun membasahi bumi, Cakep. angin berbisik di antara rimba. Cakep. Ya. Ilmu digali sepenuh hati demi ketahanan iklim dan jiwa bangsa. Asik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya seminar ilmiah hari ini telah berlangsung dengan lancar, penuh semangat dan syarat makna. Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang sama-sama kita hormati, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik, Wakil Menteri PUPR, atas pemaparan yang sangat-sangat inspiratif dan strategis. Juga kepada segenap peserta dan panitia yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang kita angkat hari ini bukan sekedar wacana akademik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri, melainkan juga panggilan nyata untuk bertindak. Bencana hidrometeorologi bukan hanya soal cuaca, tetapi tentang bagaimana kita membangun ketangguhan sosial, ekologis, dan pendidikan secara berkelanjutan. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup memiliki peran sentral di dalam membentuk generasi yang sadar resiko, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu berkontribusi dalam mitigasi bencana. Melalui pendekatan transdisipliner dan ekopedagogik, kita dapat menjembatani ilmu pengetahuan dengan aksi nyata di lapangan. Saya berharap seminar ini menjadi titik awal dari kolaborasi yang lebih luas, lintas sektor dan lintas generasi, untuk membangun Center of Excellence for Water and Climate Resilience yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. Saya dan kita semua tentu berharap materi hari ini tidak berhenti di ruang Zoom ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Budi, ini menjadi tantangan bagi mahasiswa sekalian untuk menjadikan isu water and climate resilience ini sebagai inspirasi di dalam penelitian, disertasi, maupun juga penelitian tesis. Mari kita bantu pemerintah dan masyarakat dengan solusi berbasis riset dan pendidikan yang solutif. Riset disertasi dan tesis Anda para mahasiswa tidak hanya berhenti pada deskripsi masalah. Riset harus mampu melahirkan solusi yang transformatif. Hal ini menjadi tantangan untuk merumuskan model edukasi dan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan human system atau kependudukan dengan natural system atau lingkungan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Insinyur Diana Kusumastuti yang telah memberikan wawasan kebijakan yang sangat berharga atas ilmu dan pencerahannya. Terima kasih kepada Prof. Budi yang telah mewakili Pak Direktur atas dukungannya, dan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, yang dikoordinatori oleh kebanggaan kita semua, Ibu Profesor Henita Rahmayanti. Mari
Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian, kita teruskan semangat hari ini dalam riset pengabdian dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekologis. Sungai mengalir membawa harapan. Cakep. Cakep. Petani menanam dengan penuh cinta. Cakep. Cakep. Ilmu dan aksi kita satukan demi bumi lestari sepanjang masa. Asik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu serta segenap hadirin sekalian. Sampai bertemu di kesempatan webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk closing remarks yang luar biasa dari Profesor Agung Purwanto. Sangat reflektif. Mari kita tergugah dan kita melakukan tindakan nyata yang bersinar dan berdampak. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kita sudah di penghujung acara kita boleh dokumentasikan ya kebersamaan kita pada pagi hari ini. Silakan yang bertugas memfoto, mendokumentasikan, kita dokumentasi. Saya hitung ya, ini ada 5 slide, jadi mohon Bapak Ibu bersabar dan tetap tersenyum sampai selesai didokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, next. Udah selesai. Oke, sudah selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di paling ujung acara kita, webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh kepada narasumber utama kita, Bu Wamen, kepada pimpinan Pasca Sarjana, peserta dan panitia yang telah berkontribusi. Akhirnya, saya, Mersilona, dengan hormat mengundurkan diri dan kiranya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa kita lakukan dalam dunia nyata untuk menjadi bersinar dan berdampak melakukan yang terbaik demi Indonesia tercinta. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh, wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih banyak. Selamat dilanjutkan kerja Bu. Terima kasih Bu Wamen. Terima kasih.